Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sebelumnya, biasanya kalau saya untuk ceramah biasanya kurang mampu, tapi nanti sedikit menyampaikan apa yang saya ketahui. Biasanya itu kalau saya pribadi lebih senang kalau ngisi pengajian dengan membawa kitab. Kebetulan dalam beberapa hari terakhir ada kitab yang dikaji, namanya kitab Qissatul Mi'raj, dengan beberapa mu'alim, kitab yang menjelaskan terkait salah satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yang mana pada tanggal 27 Rajab ada salah satu peristiwa yang penting yang harus kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 bulan ini adalah bulan yang berturut-turut, yang satunya itu bulan yang terpisah. Dan salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Tentu ada alasan kenapa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu alasannya adalah terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dimaksud Isra dan Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Palestina. Dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad itu melakukan Isra dan Mi'raj terlebih dahulu sebelum melakukan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu apa? Peristiwa dari perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Para ulama mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah, ada yang mengatakan setengah tahun Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Nabi Muhammad itu melakukan Isra dan Mi'raj terlebih dahulu baru melakukan hijrah. Dan dari peristiwa ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya nanti syariat sholat itu diwajibkannya itu bukan ketika Nabi Muhammad di Madinah, tapi ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Mungkin nanti dijelaskan. Jadi peristiwa Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang berada di Mekah sampai di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu apa? Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, itu Nabi Muhammad nanti mendapatkan syariat sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat itu kan salah satu kewajiban dari seorang muslim. Ketika Nabi Muhammad
bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu mendapatkan syariat sholat pertama kali sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan syariat sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari satu malam, Nabi Muhammad turun di langit yang keenam dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Sebagaimana kita ketahui, sholat yang dijalankan oleh umat muslim dalam satu hari adalah 5 waktu. Padahal syariat sholat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah 50 waktu. Bagaimana bisa menjadi 5 waktu? Nanti ada di dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali mendapatkan syariat sholat itu pertama kali sebanyak 50 waktu. Kemudian turun ke langit 6 bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah syariat kepadamu dan kepada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan atau mewajibkan kepada saya dan umatku untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam sebanyak 50 waktu. Apa responnya Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, jikalau umatmu menjalankan satu hari satu malam melakukan sholat 50 waktu, insya Allah nggak bakal sanggup. Coba kamu meminta keringanan sama Allah. Kemudian Nabi Muhammad karena mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat dari Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad naik lagi untuk bertemu dengan Allah dan minta keringanan. Ya Allah, sebagaimana tadi engkau perintahkan bahwasanya engkau memerintahkan kepada aku dan umatku untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam sebanyak 50 waktu. Kalau umatku menjalankan 50 waktu kayaknya berat. Saya pengen sholatnya itu dikurangin. Apa kata Allah? Karena Allah ini memiliki sifat penyayang, kemudian yang awalnya 50 waktu dikurangin 5 waktu menjadi 45. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, berapa yang dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 5 wahai Nabi Musa, yang awalnya 50 dikurangi 5 jadi 45 waktu. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan lagi, diberikan arahan, diberikan nasihat oleh Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, kayaknya kalau misalkan umatmu melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam 45 waktu kayaknya masih berat. Coba minta keringanan lagi. Kemudian Nabi Muhammad itu balik lagi ke langit yang ke-7 untuk meminta keringanan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit ke-7. Ya Allah, kalau andaikan umat saya melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam sebanyak 45 waktu kayaknya masih berat. Coba saya pengen meminta keringanan kepadamu. Yaudah saya kurangi 5 waktu. Singkat kata singkat cerita, jarak perjalanan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan itu 9 kali. 9 kali minta keringanan sama Allah. 1 kali minta keringanan itu dikurangi 5 waktu. 9 kali 5 sama dengan 45. 50 dikurangi 45 jawabannya adalah 5. Jadi kalau ada santri dan santriwati yang ditanya, santri, sebagaimana kita ketahui kita kan sholat dalam satu hari satu malam 5 waktu, padahal dulunya adalah 50 waktu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah 9 kali 5. 9 itu diambil dari Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 1 kali meminta keringanan itu dikurangi 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad pulang. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan syariat 5 waktu,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, salat yang dilaksanakan sebanyak 5 waktu itu sama seperti halnya salat yang dilaksanakan sebanyak 50 waktu pada awalnya." Kemudian Nabi Muhammad pulangnya ke Mekah apa ke Madinah? Ke Mekah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan syariat sholat itu bukan ketika berada di Madinah, tapi ketika masih berada di Mekah. Ketika di Madinah itu nanti ketika Nabi Muhammad mendapatkan syariat berupa ibadah berpuasa. Tapi kalau sholat itu masih berada di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad karena sudah mendapatkan syariat sholat sebanyak 5 waktu, kemudian Nabi Muhammad pulangnya itu ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, Nabi Muhammad itu sampai sebelum waktu subuh. Jadi sekitar pukul 3 sampai pukul 4 pagi. Jadi intinya sebelum waktu subuh. Kemudian ketika waktu subuh tiba, Nabi Muhammad tidak langsung sholat subuh. Padahal Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan, sudah mendapatkan ajaran, mendapatkan syariat untuk melaksanakan sholat dalam 1 hari 1 malam sebanyak 5 waktu. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu ketika sudah waktunya waktu sholat subuh, Nabi Muhammad tidak langsung melaksanakan sholat subuh? Padahal Nabi Muhammad itu ketika pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebelum waktu sholat subuh. Tapi ketika waktu sholat subuh sudah masuk, Nabi Muhammad tidak langsung melaksanakan sholat subuh. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi Muhammad itu baru mendapatkan perintah, tapi belum diajarkan bagaimana tata cara sholat. Mungkin di antara kita pernah diperintahkan oleh orang lain, kemudian kita langsung melaksanakannya. Nah, orang-orang yang seperti itu bahaya. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun latuqbalu. Nabi Muhammad itu sadar diri, paham bahwasanya beliau ini baru mendapatkan syariat sholat sebanyak 5 waktu. Tapi Nabi Muhammad belum diajarkan bagaimana tata cara sholat yang sebagaimana kita ketahui. Kemudian ketika matahari sudah terbit, sekitar pukul berapa kalau matahari terbit? Jam 6, jam 7, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Sholat duhur itu seperti ini Nabi Muhammad, sholat asar seperti ini, sholat maghrib seperti ini, sholat maghrib itu 3 rakaat, kemudian dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad itu karena sudah diajarkan bagaimana tata cara sholat, setelah terbitnya matahari, Nabi Muhammad melaksanakan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Kalau ada pertanyaan, sholat apa yang pertama kali dilaksanakan atau dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Sholat yang pertama kali dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad adalah sholat zuhur. Pasti ada hikmah, ada alasan kenapa sih Nabi Muhammad itu disyariatkannya itu, diwajibkannya, diajarkannya itu setelah waktu sholat subuh. Pasti ada alasannya. Alasannya itu adalah kenapa Nabi Muhammad itu pada akhirnya melaksanakan sholat yang pertama kali itu adalah sholat duhur. Duhur itu bimana duharo, nampak jelas, itu sebagai tendensi atau bukti bahwasanya nanti ketika agama Islam turun di bumi Allah itu menjadi agama yang paling jelas, menjadi agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Dan Nabi Muhammad tidak langsung menjadi imam, tidak langsung menjadi makmum, tapi waktu itu posisi Nabi Muhammad adalah sebagai robit. Robit itu apa? Penghubung antara seorang imam dan makmum. Siapa yang menjadi imam sholat berjamaah pertama kali?
yang menjadi imam sholat berjamaah pertama kali adalah malaikat Jibril, dan yang menjadi jamaah adalah para sahabat. Tidak mungkin para sahabat itu langsung mampu melihat kepada malaikat Jibril. Makanya yang menjadi imam itu adalah malaikat Jibril, kemudian yang menjadi robit atau penghubung di antara imam dan makmum adalah Nabi Muhammad. Sedangkan yang menjadi makmumnya adalah para sahabat. Makanya nanti kalau ada pertanyaan dari para masyarakat, nanti siapa yang menjadi imam pertama dalam sholat berjamaah pertama kali, jawabannya adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai robit atau penghubung. Sedangkan yang menjadi makmum adalah para sahabat. Jadi salah satu kenapa di dalam bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu alasannya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa? Salah satu peristiwa yang mana Nabi Muhammad itu mendapatkan syariat atau kewajiban sholat. Dan apa yang saya baca ini ada di dalam keterangan kitab Qissatul Mi'raj yang biasa dikaji dengan mu'alim, ya walaupun belum selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin di lain waktu kita bisa belajar dengan langsung kitabnya. Khawatir saya juga kalau misalkan menyampaikan sesuatu nggak ada kitabnya, khawatir kemana-mana. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin daripada kitab yang saya baca sebelumnya pada bulan Rajab, yaitu kitab Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Dardir. Kitab itu sangat bagus untuk dipelajari, bagaimana Nabi Muhammad itu, perjalanan Nabi Muhammad dari awal, bagaimana beliau itu bertemu dengan malaikat Jibril, dengan Mikail, kemudian Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, dan kemudian beliau itu ketika perjalanan bertemu dengan beberapa kejadian, dan itu ada dalam kitab Qissatul Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.